إلى الله مضينا عن حمى الدين نذود أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika Anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama tapi diri kita tidak ketat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah. Abul Anbiya masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Ada pesan-pesan yang lebih penting, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan-untayan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain hikmah terbesar itu kembali kepada perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun, tapi masih diabadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai dengan masa yang kini kita alami. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat yang terdekat dengan Allah. Gelarnya langsung disebutkan oleh Allah Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya, 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kisahnya masih diabadikan, diangkat sebagai hamba terdekat Khalilullah. Bahkan namanya dan keluarga besarnya diabadikan dalam syahadat setiap salat kita. Setelah menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, diangkat Khalilullah, disebut namanya dalam salawat setiap kali kita salat, bahkan puluhan ribu tahun setelah beliau wafat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya Abul Anbiya. Dari setiap kanan dan kiri sisi istrinya terlahir Nabi. Dari Sarah alaihi salam muncul kemudian Ishak. Dari Ishak muncul Ya'qub. Dari Ya'qub muncul Yusuf. Sampai dengan ke Daud, sampai Musa sebelumnya, sampai Sulaiman, sampai ke Isa alaihi salam. Jalur ke atasnya ada Maryam, ada Imran, menikah dengan Hanna, ke sampingnya Zakaria. Seluruhnya Nabi dan Rasul Abul Anbiya. Pertanyaan terbesarnya, dari seorang hamba biasa, bagaimana bisa disanjung oleh Allah dengan Khalilullah? Abul Anbiya, dibaca namanya dalam salawat setiap pagi sampai dengan malam. Apakah untuk mendapatkan status ini sampai jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala sekedar mudah diraih dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Ada pesan yang tiap tahun disampaikan kepada kita melalui ritual kurban itu. Kita diminta belajar bahwa untuk mendapatkan status terbaik ini yang nanti dipelopori, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perjalanan yang harus kita lalui. Bagian pertama dari kisah ini kita buka dengan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah yang ke-6 dari ayat 75 sampai dengan ayat ke-77-nya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afalat qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigha qala hadha
Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Hadirin, Ibrahim alaihi salam mendapatkan status istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia sampai mulianya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai belajar melihat bintang dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, kata Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti lebih hebat. Tuhan mesti kuat. Tuhan tidak ada timbul tenggelam. Dia selalu ada. Wal awwalu wal akhiru wal hayyu wal yumit. Dia yang menghidupkan, mematikan, mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Yang paling menarik, kemudian setelah itu lihat rembulan. Rembulan muncul, mungkin ini Tuhan saya. Rembulan tenggelam, ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai ketika menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala yakin pada jiwanya, maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat kepada Allah, memahami esensi dalam bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin jiwanya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap menunaikan perintahnya. Kata para ulama tafsir, juga para ulama hadis, perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika Anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama tapi diri kita tidak ketat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah. Abul Anbiya masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat, masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Maka siapa Anda? Nabi bukan, Rasul bukan, dan tidak ada keturunan Anda menjadi Nabi, tidak ada kerabat Anda menjadi Rasul, tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini, tidak ada kita yang mendapatkan gelar seperti Nabi Ibrahim. Maka mengapa ijtihad kita, mengapa ikhtiar kita, mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam? Majlis taklim sudah membentang, taklim A, taklim B, taklim C, berapa banyak masjid di Subang? Berapa banyak majelis ilmu di Subang? Berapa banyak orang-orang yang bisa mengajarkan pengetahuan? Pertanyaan terbesarnya, duhai Anda yang mengaku muslim, duhai Anda yang beriman kepada Allah, sampai sejauh mana sekarang semangat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Nabi Ibrahim saja mau belajar, kalau Nabi Ibrahim saja mau mendekat kepada Allah, yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap waktu mendekat kepada Allah dengan belajar melalui malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis sahih, bahkan setiap malam Ramadan beliau mendekat kepada Allah dengan turunnya Jibril alaihi salam, belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran di masa-masa Ramadan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Namun apa pentingnya pelajaran ini? Kata para ulama tafsir, dikuatkan oleh para ulama hadis, bukan sekedar belajarnya, tapi lihat bagaimana cara Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk belajar tuntunan syariat. Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Ini bintang, saya tahu itu bintang, tapi bagaimana menyimpulkan bintang bukan Tuhan, dipahami oleh beliau. Mustahil Tuhan timbul tenggelam. Ini bulan, saya tahu itu bulan, datang tiap malam, tapi bagaimana kita menyimpulkan kalau bulan itu ciptaan makhluk bukan khalik, dia timbul tenggelam? Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ini matahari, dia kuat, sinarnya dahsyat. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rembulan.
Tapi ketika tenggelam, falamma afalat, ketika tenggelam, kata beliau, ini bukan Tuhan saya. Tuhan saya mesti lebih hebat dibandingkan dengan ini. Kata para ulama tafsir, kalimat ini memberikan kesimpulan kepada kita. Dalam beragama itu, dalam bersyariat itu, kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak